Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto agak spesial menghadapi Persebaya Surabaya besok gitu ya. Jadi H-1 hari ini hari Ahad di awal bulan Maret teman-teman 2026. Hati-hati banyak yang sudah mengajak bukber gitu ya. Ya lumayan lah dengan awalan hayu di ditu manawi 100.000 mirah gitu ya. 100.000 seminggu 2 kali, sisa 20 hari lagi kurang lebih gitu ya. 20 ya berapa ya, kira-kira 500-an ribu gitu ya harus kita siapkan untuk menerima undangan-undangan bukber dari berbagai grup yang tersedia di nomor WA teman-teman. Nah ini ya diperhatikan saja baik-baik gitu ya keuangan keluarga kita teman-teman. Tapi ya itu mah pilihan saja. Tapi yang jelas untuk menghadapi Persebaya tidak ada pilihan lain selain kita harus meraih hasil maksimal, kalau bisa 3 poin gitu ya, oleh-oleh ke Bandung teman-teman. Karena ya ini juga ada sedikit yang spesial, karena untuk di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini ada beberapa penyesuaian dari mulai latihan yang ditarik ke malam hari dan juga dari segi keberangkatan. Jadi Persib Bandung memutuskan berangkat hari ini katanya, yang mana ya biar memberikan satu istirahat buat pemain, karena kan mepet banget gitu ya dari pertandingan sebelumnya menghadapi Madura ke pertandingan menghadapi Persebaya pada saat laga away ini, atau besok sudah bertanding gitu ya. Nah ini juga memang menjadikan satu hal yang lebih dibutuhkan tim adalah sedikit motivasi daripada ya masukan-masukan yang memang positif lah gitu ya. Jadi ya di antara latihan taktik, teknis, dan juga beberapa hal yang lainnya, motivasi ini pun penting teman-teman. Bahkan Wahaji Umu sudah mengingatkan seluruh skuad Persib Bandung untuk bermain lebih ngotot, dilipat gandakan katanya kengototannya, lalu juga semangatnya, pikirannya, pokoknya semua bermain harus betul-betul sepenuh hati menghadapi Persebaya Surabaya besok teman-teman. Karena ya ini juga terpeleset sedikit, kita kan mepet banget gitu ya dengan tim 4 tim yang memang sedang ngejar titel juara juga, tapi lebih mengerucut ke 3 tim sekarang. Perburuan gelar juara ya ada Persib Bandung, ada juga Persija Jakarta, dan juga Borneo FC, walaupun tidak menutup kemungkinan Malut United ini menjadi tim yang memang nantinya akan ngebut gitu ya, karena beberapa jadwal ke depan juga kita lumayan berat teman-teman di laga away, apalagi ya laga kandang kita masih cukup ada yang berat, karena laga away kita ya besok akan dimulai menghadapi Persebaya, lalu juga ada Borneo gitu ya, nanti juga ada menghadapi Persija gitu. Nah ini tim-tim yang memang sedang berburu gelar juara, jadi kita sebisa mungkin nabung poin itu setiap pertandingan dimaksimalkan gitu ya. Jadi untuk Persib Bandung sudah diberikan instruksi khusus katanya menghadapi Persebaya itu besok bagaimana. Dan yang menarik adalah Boyan Hodak juga kemarin mengatakan ternyata banyak bobotoh yang mungkin ya, ini mah mungkin karena perkataan daripada yang kemarin gitu ya, obrolan yang kemarin 3 orang mediocre itu mungkin nyampe ke manajemen, mungkin nyampe ke telinga Bojan, atau mungkin sampai ke Uliam Baros sendiri gitu ya. Jadi Boyan Hodak mengatakan bahwa ya banyak yang tidak tahu saat ini tuh tugas Uliam Baros itu bukan, memang dia seorang striker tapi bukan fokus lagi mencetak gol, walaupun kemarin sempat mencetak gol ya alhamdulillah gitu ya. Itu juga bisa menambah kepercayaan dirinya, dan tidak ada yang kebetulan teman-teman. Uliam Baros terakhir kali mencetak gol pada saat menghadapi Madura di Bangkalan pada bulan November 2025, dan setelah 3 bulan baru mencetak gol lagi di GBLA pada saat menghadapi Madura United. Nah ini juga ya kemarin kita sempat bahas gitu ya,
eh, apa ya, karo spesial angka 3 dan spesial angka 5 gitu ya. Apa saja ditonton saja di video sebelumnya. Namun yang jelas Boyan Hodak menjelaskan bahwa sebetulnya Boyan ini untuk menempatkan Barros ini sebagai sektor flank, bukan sebagai striker murni katanya. Dan ini juga kita mempunyai opsi back baru, jadi Barros ini bisa dijadikan back. Nah, banyak kata Boyan Hodak, banyak yang tidak mengetahui tentang skema bermain, banyak yang juga tidak mengetahui mengenai taktik, makanya bisanya cuma komentar aja katanya gitu ya. Nah, inilah fungsi dari Barros, jadi bukan sekedar hanya bisa mencetak gol, tapi Barros sungguh bermain luar biasa katanya. Ketika bertahan Barros bisa menjadi back, ketika menyerang Barros bisa menjadi striker. Tapi ya kalau memang ada striker yang lain kayak misalkan Jung atau misalkan Ramon Tankyu ada di situ, Barros menjadi sektor flank katanya. Nah, ini memang ya kalau yang kemarin komen-komen itu ya memang tanpa data dan fakta gitu ya. Akhirnya dijawab langsung sama Boyan Hodak yang bilang Barros ini spesial katanya, dia seorang back baru untuk Persib Bandung, dan juga ketika menyerang tugas dia sebetulnya bukan mencetak gol saja, tapi bisa membuka ruang untuk pemain lainnya mencetak gol, dan juga bisa tiba-tiba mencetak gol kalau memang ya diperlukan gitu ya. Jadi ya banyak hal-hal yang kita tidak tahu sebetulnya. Jadi ya sudah dibuka oleh Boyan Hodak sendiri gitu ya, tentang siapa atau tugas sebetulnya William Barros ini bagaimana. Nah, bagaimana dengan pemain lain, yaitu mah punya taktiknya sendiri. Jadi biarin Boyan Hodak memasak dengan tim pelatihnya gitu ya, karena bukan kita yang ngurusin, justru kita capek kalau ngurusin posisi ini, posisi itu, taktik ini harusnya itu gitu ya. Capek teman-teman, karena ya mereka yang dibayar gitu ya. Boyan Hodak dan tim kepelatihannya mereka dibayar mahal oleh Persib Bandung, mereka dibayar mahal untuk membawa prestasi di Persib gitu ya. Jadi ya kita mah tinggal nikmatin aja sebagai bobotoh gitu ya. Kalau mau mengomentari, mau mengkritisi boleh atas ya sewajarnya aja lah, nggak sampai goreng gitu ya. Nah, ini yang harus jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandang seorang pelatih, teman-teman, itu gitu ya. Nah, untuk hal yang lainnya, untuk menghadapi Persebaya Surabaya besok juga sudah dimulai, teman-teman. Mulai dari Cywar gitu ya. Dan ya teman-teman bisa lihat untuk postingan Persib Bandung yang ada di media sosialnya, yang next match gitu ya, atau pertandingan selanjutnya atau laga selanjutnya menghadapi Persebaya, William Barros yang dipasang di poster depan, teman-teman. William Barros sedang satu kakinya di atas bola, satu lagi nggak ada kakinya. Lihat. Nah, kalau yang sudah lihat atau yang belum lihat, kita tampilkan di sini. Nah, di sini William Barros kenapa tidak ada kakinya, teman-teman? Ini Cywar dari manajemen Persib Bandung, dari ya tim MO-nya lah gitu ya. Nah, ini juga memang menjadikan satu hal yang banyak orang nggak mengerti, ya biasa aja gitu ya ketika melihat, oh biasa aja, padahal ada makna terdalam dari sebuah postingan, teman-teman. Yaitu data faktanya adalah ketika musim kemarin putaran pertama kemarin di GBLA, kita kan menang 1-0, itu juga gol Barros gitu ya. Dan juga waktu itu Barros memang yang menginjak kaki siapa, Rivera gitu kalau nggak salah tuh. Nah, ini dibahas terus kan sama official dari Persebaya. Ini ada yang harusnya pelanggaran dan lain sebagainya gitu ya, sampai fanbase Persebaya juga ini harusnya pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi ya ini dibalas dengan elegan oleh manajemen Persib Bandung ya, memposting itu. Bahkan ya kenapa nggak ada kaki Barros, cuma satu lagi ya, seakan-akan lagi menginjak pemain Persebaya pada saat waktu itu ya. Mungkin kalau masih ya nggak nyampe gitu ya pikirannya ke sana, ya mungkin biasa aja. Tapi kalau sudah kita kabarkan ya teman-teman jadi terbuka mungkin ya sekarang, oh ternyata gitu ya. Nah, ini juga yang sebelumnya pada saat menghadapi Persi Solo katanya, itu juga kan kita pernah Cywar juga nih, manajemen Persib Bandung Cywar secara elegan gitu ya, sedang berkumpul gitu ya, ada Beckham gitu ya, ada Boyan sedang melihat ke bawah ke sumur yang paling dalam. Ternyata ya memang ya karena Persis Solo sedang ada di dasar
klasmen atau di dasar lubang gitu ya. Jadi ya dilihat dari atasnya, itulah masih wajar cywar yang tidak perlu berkata-kata tapi ya dalam gitu ya maknanya teman-teman. Nah ini juga, tapi kabarnya kemarin Febri Haryadi gitu ya cedera dan bisa jadi sampai dengan akhir musim nggak bisa main untuk Persis Solo. Memang ya apa ya, nyawanya ada di Persib sepertinya gitu ya, keluar Persib langsung cedera, dan cedera pada saat latihan karena ini harus naik meja operasi, sehingga kalau memang dilihat kontribusinya sepertinya akan absen sampai dengan akhir musim. Karunya teman-teman gitu, baru dipinjamkan cedera, baru nikah malah ya, jadi aduh ini karunya lah bow gitu ya, mudah-mudahan lah cing kuat lah ya di sana. Baik teman-teman, ini juga ada satu pertanyaan kemarin yang mana katanya kan kemarin yang bilang Tom Haye menjadi pemain titipan PSSI itu di mana. Nah ini ada satu, kita di media sosialnya gitu ya. Teman-teman silahkan lihat cuplikan video ini dan silahkan langsung dikunjungin aja lah untuk medsosnya gitu ya, biar lebih jelas. Jadi ya kita coba tampilkan apa yang mereka posting gitu ya. Mangga disimak teman-teman. Pemain-pemain naturalisasi ini hanya ditempatkan di 4 tim. Oh, kok bisa gitu? Dewa United, Bali United, Persija, dan Persib. Apa karena punya pendanaan yang lebih besar? Dan uniknya lagi, pemain-pemain yang ada di klub-klub itu agennya sama. Oh. Yang bisa bayar kali. Satu mungkin karena finansialnya lagi bagus. Dua, mungkin ini kalau menurut pendapat saya ya. Menurut pengamatan saya dan teman-teman di lapangan, agen-agen ini lah yang ditugaskan sama PSSI untuk naruh pemain-pemain ini. Yang dilihat tuh sebenarnya pemain-pemain ini mungkin keuntungannya main di Indonesia ya, mereka bisa jadi dapat endorsan banyak. Itu bisa buat klub juga kan? Bisa buat klub juga. Nah, sedangkan Tom Haye aja belum lama main di Indonesia, tiba-tiba udah punya lapangan padel sendiri. Oh iya. Udah punya usaha padel punya sendiri. Rumah baru ya. Rumah baru. Makanya Bandung. berarti kan emang yang dicari di Indonesia selain menit bermain cuan. Bener kan? Kesejahteraannya meningkat. Iya, satu yang enak betul. Nah, itu dia tadi untuk beberapa informasi yang bisa kita kabarkan. Mudah-mudahan bisa menambah satu. Ketinggalan, tunggu teman-teman, tunggu katanya di belakang udah gini-gini baca, maksudnya ada baca yang ingin disapa katanya, punten ya. Baik teman-teman, langsung kita bacakan beberapa teman-teman yang ingin disapa. Pertama, ada Boboko dari Soreang, lalu juga ada Aulia dari Cigudeg, Bogor, ada juga Kang Ujang di Ciroyom, ada Ibu Halimah Sepuh di Cianjur, ada juga Boboto di Bojong Asih, Tasik Selatan, ada juga Boboto di Luragung, Kuningan Timur, ada Kang Alung Verlep di Ciampel, Karawang Timur, ada juga Boboto di Kawalu, Tasik, ada Kang Dias di Cililin, ada juga Boboto di Ciwidey Gunung, ada juga Abah Diding di Riau, ada juga Mang Boim di Ciracas, Jakarta Timur, ada juga Kang Dedeyana di Manonjaya, Tasik, ada juga Kang Denny Konon, lalu juga Boboto di Cilancang, Cikijing, Majalengka, ada juga Boboto di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada Boboto di Pangandaran, ada juga Kang Iyang, Boboto di Sumedang, ada juga Bobotoh di Cihamplas, Cililin, ada juga Bobotoh Viking, Sukanagara, ada Bobotoh Botram, Bobotoh Trajaya, Majalengka, dan terakhir Bobotoh Juru Gedor, Tasik. Wah, mantap teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segala kekurangannya bisa kita lengkapi di video nanti sore gitu ya, di edisi Ngabuburit. Baik, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.